termasuk ke dalam unggas, termasuk ke dalam unggas. Lalu kesimpulannya adalah ayam adalah unggas. Nah, itu kan ditopang oleh oleh kalimat pertama, kalimat kedua, lalu nanti mengambil satu kesimpulan. Itu logis, baru pada logis, baru pada logis. Belum lagi ke hal-hal yang lain. Nah, kemudian selain logis apa lagi? Ini contoh yang lain ada di sini. Contoh yang lain yang di layar ini kan alam berubah-ubah. Setiap berubah-ubah itu baru, maka alam dikatakan baru, itu kesimpulan. Itu kesimpulan. Nah, ini berikutnya sistematis. Sistematis. Adanya hubungan, saling beruntut di antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lain. Jadi sistematis itu karena memang ada urutan yang sesuai, urutan yang sesuai. Jadi kalau urutannya tidak sesuai, itu tidak sistematis. Lompat, lompat, kembali, lompat lagi, balik. Nah, itu tidak sistematis. Tidak sistematis. Nah, kelanjutannya adalah selain sistematis, radikal. Berpikir sampai kepada akar. Sampai berpikir kepada akar masalah. Nah, bagaimana akar masalah itu? Nah, ya, akar masalah itu banyak contoh-contoh yang kita bisa lihat. Kalau kita melihat sampah di sungai, berarti dari mana sampah itu berasal? Mungkin dari sungai yang mungkin dari pegunungan, atau dari tempat-tempat yang tinggi orang melempar dari atas jembatan dan sebagainya. Nah, itu kan kita berpikir mencari sumber, mencari sumber. Itu contoh yang bisa kita lihat, contoh konkret. Nah, kalau contoh abstrak, berpikir sampai kepada akarnya, itu kita melihat penyebab-penyebab. Melihat penyebab-penyebab itu seperti ini. Uh, Orang itu bisa naik kelas karena apa? Oh, karena dia rajin belajar. Kenapa jadi dia rajin belajar? Ya karena dia memiliki motivasi yang tinggi. Kenapa jadi memiliki motivasi yang tinggi? Karena memang ada cita-cita yang ingin diperjuangkan. Dan sampai banyak pertanyaan-pertanyaan itu berpikir sampai ke akar masalah. Oh, ternyata dia memang punya cita-cita. Kenapa jadi dia punya cita-cita yang tinggi? Karena dia merasa bahwa ini kan kalau bertahan dengan kehidupan katakanlah seperti orang tuanya atau siapa di lingkungan keluarganya, tentu tidak bisa akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Nah, oleh karena itu ada upaya. Nah, itu radikal namanya kan, berpikir sampai ke akar. Nah, sampai di situ dulu. Logis, sistematis, radikal. Nah, sampai di sini selain pelajari urutan, ada yang ingin ditanyakan? Nanti ada satu lagi yang ingin saya jelaskan tentang tahapan ini. Ada yang berikutnya nanti adalah universal. Tapi sebelum itu ini saya stop dulu share-nya. Saya stop dulu. Nah, baru saya share kembali supaya lebih kelihatan nanti di yang tadi juga itu. Oh, terulang. Bukan. Yang berikutnya itu adalah
universal. Apa itu universal? Universal itu berpikirnya tidak sebagian, tapi secara menyeluruh. Nah, berpikirnya secara nanti akan ketemu jawaban kenapa jadi filsafat itu menuntut secara umum, tidak secara khusus. Nanti jawabannya yang secara khusus itu ada pada ilmu pengetahuan. Jadi ilmu berpikir secara khusus. Jadi kalau secara khusus itu nanti ada ingin mencari jawaban bagaimana hidup sehat, bagaimana se apa makhluk hidup itu bisa berkembang biak, bisa mempertahankan hidupnya, bisa menyesuaikan diri. Itu lebih khusus. Itu nanti dijawab oleh ilmu pengetahuan, dijawab oleh ilmu yang berhubungan dengan itu. Kalau makhluk itu nanti biologi yang akan menjawab. Itu apa namanya, tahapan tahapan dalam berpikir secara filsafat. Nah itu yang menopang. Jadi kalau tidak ditopang oleh berpikir seperti itu ya tidak bisa dikatakan filsafat. Berpikirnya asal-asalan, ya. Nah, yang lain gimana di Fajari Sultan, kira-kira ada kejelasan dari apa yang saya jelaskan? Iya Pak, jelas Pak. Nah kemudian tadi ada yang tertinggal. Nah, yang di atas ada yang tertinggal. Nah ini kan, nah ini yang keempat persoalan tadi. Nah ini saya ingin menegaskan kembali yang persoalan apa yang kita ketahui, ini kan apa yang boleh kita kerjakan, apa yang dinamakan manusia, kemudian sampai di mana harapan kita. Ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab. Jadi secara garis besar mengawali itu kan, mengawali pemahaman kita sebelum masuk sampai ke pengetahuan. Jadi pengetahuan itu diawali oleh berpikir secara filsafat, berpikir secara filsafat. Nah, kalau bagian yang ketiga, coba sebagai contoh bagian yang ketiga, apa yang dinamakan manusia, itu nanti antropologi akan menjawab. Ya, tapi diawali oleh berpikir secara filsafat. Nah, kemudian yang keempat itu sampai di mana harapan kita, itu nanti dijawab oleh agama. Jadi tapi berpikir secara filsafat itu tidak bisa dikatakan beragama, tidak. Karena ada wilayah yang berbeda. Kalau agama itu nanti menyangkut
perolehan kebenaran secara mutlak. Kalau filsafat itu perolehan kebenaran secara asli. Nah, harus dibedakan itu. Mana yang asli, mana yang mutlak. Kalau yang mutlak itu sumbernya dari wahyu. Kalau yang asli perolehannya dari upaya-upaya untuk menemukan kebenaran dengan cara berusaha melalui apa namanya eksperimen, kemudian melalui apa penelitian-penelitian gitu. Itu nanti akan ditemukan jawaban-jawaban, dan jawabannya itu relatif benar, tetapi kebenarnya kebenaran asli. Apakah akan berubah? Bisa. Kalau kebenaran mutlak tidak berubah. Kalau kebenaran asli bisa berubah. Kebenaran asli bisa berubah. Kebenaran mutlaknya tidak. Nah itu kan. Nah